Selamat datang di Tipnosis, tempat di mana kisah-kisah yang tersembunyi dalam bayang-bayang akhirnya menemukan suara. Kau yakin mau sendirian malam ini? Matikan lampu, keraskan volumenya, dan bersiaplah merasakan dingin yang menjalar di tulang belakangmu. Malam ini, kita menyusuri lorong waktu menuju sebuah rumah tua di pinggir hutan, tempat seorang kakak mencari adiknya yang hilang dan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tarik napas dan ikuti aku. Ini kisah Ardi dan boneka kayu yang berbisik. Di ujung desa kita, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, ada rumah panggung tua. Rumah keluarga Darmawan sudah 10 tahun kosong. Konon, setelah kejadian itu, tak ada yang berani mendekat. Bahkan burung pun tak mau hinggap di atap itu. Namun Ardi tak punya pilihan selain masuk. Adiknya, Bima, baru berumur 7 tahun, hilang 3 hari lalu saat main petak umpet di sekitar hutan. Semua sudut sudah digeledah. Hanya rumah Darmawan yang tersisa. Meski jantungnya berdegup kencang, duk 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 duk, Ardi memaksakan diri mendorong pintu kayu yang reyot itu. Krik, suaranya memecah kesunyian seperti jeritan terakhir. Bau menyengat langsung menyambutnya. Campuran debu tebal, kayu lapuk, dan sesuatu yang manis, seperti daging membusuk. Udara di dalam beku. Dinginnya berbeda. Dingin yang lembab, seperti kuburan basah. Cahaya senter Ardi menari-nari di kegelapan, menyapu labirin perabotan usang berselimut kain putih. Bayangan-bayangan aneh bergoyang, seolah hidup. "Bima! Bima!" teriak Ardi. Suaranya gemetar. "Ayo keluar, Dek. Jangan nakutin kakak." Dari lantai atas, tik-tok, tik-tok, suara ketukan kecil. Seperti kuku menyentuh kayu, pelan, teratur. Ardi menapaki tangga. Setiap langkah kroak-kroak, kayu berderak seperti mau patah. Bau busuk itu makin kuat, menyengat tenggorokan. Di kamar ujung, pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, Ardi melihat sesuatu. Boneka kayu tua, kira-kira sebesar anak kecil. Catnya mengelupas, matanya cekung kosong. Tapi yang membuat darah Ardi beku, boneka itu duduk menghadap pintu, seolah seperti menunggunya. Ardi memberanikan diri mendorong pintu. Krik, ruangan kosong, kecuali boneka kayu itu, dan satu ranjang besi berkarat di dinding. Coretan-coretan aneh dengan kapur, gambar-gambar burung dengan mata merah, dan tulisan berulang-ulang. "Dia datang." "Bima," bisik Ardi. Senter menyapu sudut ruangan. Lalu, suara itu datang. Dari belakangnya, suara bisikan parau, seperti udara keluar dari pipa berlubang. Kak, main, yuk." Ardi berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya boneka kayu itu, masih duduk di tempat yang sama, tapi posisinya berubah. Tadinya menghadap pintu, sekarang menghadap ke arahnya. Senyuman catnya yang pecah-pecah tiba-tiba terasa mengancam. Tik-tok, tik-tok. Suara itu terdengar lagi. Sekarang dari bawah ranjang. Ardi jongkok perlahan, tangan gemetar mengarahkan senter. Di sana, sepatu kecil Bima, sepatu merah kesukaannya, tapi penuh lumpur hitam pekat dan sesuatu yang merah tua, seperti darah. "Kakak, lambat sekali." Bisikan itu lagi, kali ini tepat di telinganya. Dingin. Ardi terpelanting. Senter jatuh berputar-putar. Cahayanya menyilaukan mata, menangkap bayangan sesaat. Sesosok kecil, sangat kurus, kulit kelabu, mata hitam legam. "Kamu siapa?" teriak Ardi sambil merangkak mundur. "Aku teman Bima." Bisikan itu bergema, seolah datang dari segala penjuru. Dia senang sekarang main boneka bersama aku selamanya. Boneka kayu di lantai, kepalanya berputar perlahan, krik-krik, hingga menatap Ardi. Mulut cat itu menganga semakin lebar, dan dari dalamnya terdengar tawa lirih. Tawa anak-anak, dingin dan syarat kebencian. Lampu senter tiba-tiba mati. Kegelapan total menyergap. Ardi tercekik rasa takut. Bau busuk itu memenuhi paru-parunya. Dia mendengar suara gesekan di lantai kayu. Krik-krik semakin dekat, dan suara tarikan napas berat. Dari dalam gelap, sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakinya. Kaku, seperti kayu basah. Cakar-cakar kecil mencengkeram. "Tidak! Akak, lepaskan!" teriak Ardi. Menendang sekuat tenaga, dia merayap buta ke arah tangga. Suara itu mengejar. "Don't tawa." Tawa kecil itu makin keras. Ke, berbaur dengan bisikan jahat. "Tetap di sini, main bersama kami." Ardi jatuh menuruni tangga. Nyeri tajam menembus tubuhnya, tapi dia bangkit. "Lari! Terobos pintu depan!" Angin malam menyambutnya, tapi tidak menghangatkan. Dingin dari rumah itu sudah meresap ke tulangnya.
Dia tidak berani menengok. Dia berlari sepanjang jalan setapak hingga sampai di ujung hutan. Baru dia berhenti, terisak-isak. Saat itulah, dari kantong jaketnya, sesuatu jatuh. Top, boneka kayu kecil itu, tersenyum padanya dengan mulut cat yang pecah. Dan di leher boneka itu, tergantung kalung manik-manik yang sangat dikenalnya. Kalung Bima, kakak lambat sekali. Bisikan itu bergema lagi. Kali ini, langsung di dalam kepalanya. Ardi menjerit, jeritan yang memecah kesunyian malam. Mereka menemukan Ardi pagi itu, menggigil hebat di ujung desa, memeluk boneka kayu busuk itu erat-erat. Matanya kosong, bibirnya komat kamit berbisik hal yang sama berulang kali. Dia datang. Dia datang, main yuk. Dan Bima, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi kadang, di malam-malam sepi, penduduk dekat hutan mendengar sesuatu. Suara tawa anak-anak, diselingi bunyi ketukan kayu. Tik-tok, tik-tok, dan bisikan parau memanggil. Main yuk selamanya. Jadi, kalau kau lewat rumah tua, atau mendengar suara anak-anak bermain di tempat sepi, padahal tak ada siapa-siapa, jangan pergi mencoba mencari. Karena mungkin mereka sedang mencari teman baru. Main yuk selamanya. Ini Tipnosis, tidur nyenyak kalau bisa.